Halo. Selamat datang kembali di channel Baru Muda. Apa kabar guys? Hari ini kita bakal ngomongin tentang topik yang baru nih. Tapi sebenarnya topik ini udah pernah kita angkat di Waste Warrior Workshop, cuma belum pernah kita ngomongin di YouTube, yaitu tentang waste management. Aku di sini ditemani oleh Steven. Halo. Steven ini punya startup namanya Ilave yang fokusnya adalah menangani proses manajemen sampah organik. Menggunakan apanya, ini baru yang interesting banget. Kalau teman-teman semua udah pernah datang ke Waste Warrior Workshop, pasti udah pernah dengar tentang topik ini. Tapi aku yakin di luar sana banyak yang belum pernah dengar tentang menggunakan metode ini, dan kita pengen sharing aja di sini. So, Steve, cerita sedikit dong tentang waste management yang kamu tekuni itu sebenarnya tentang apa sih? Oke, jadi waste management yang aku tekuni sebenarnya lebih ke organik. Tapi kalau teman-teman tahu, waste management kan ada yang organik, ada yang non organik. Dimana kalau teman-teman tahu, kalau data sampah terkini dunia itu ada di dokumen World Bank namanya World Waste 2.0 tahun 2016. Nah, di dokumen itu dikatakan bahwa sampah dunia saat ini itu udah mencapai 2,01 miliar ton, dan penanganannya itu kebanyakan adalah dengan open dumping atau landfill. Artinya open dumping itu artinya orang hanya menumpuk sampah itu di satu tempat. Kalau landfill tuh kayak tempat pemrosesan akhir. Cuma kalau kata data dari World Bank, at least 25% dari si landfill itu dia itu nggak kontrol. Jadi kontrolnya itu jelek. Sedangkan untuk recycling, untuk kita daur ulang sampah itu baru 19% sampah yang kita bisa didaur ulang. Nah, dari situ aku mulai concern nih tentang masalah pengelolaan sampah, khususnya nih pengelolaan sampah organik. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya menurut dokumen ini dikatakan bahwa 44% dari sampah kita ini adalah sampah organik kalau global. Kalau di Indonesia, berdasarkan statistik lingkungan hidup Indonesia tahun 2018 itu lebih dari setengah sampah kita itu adalah sampah organik gitu. Wow, lebih dari setengah sampah kita itu sampah organik. Yeah. Kalau ngomongin sampah organik, yang ada di bayanganku tuh kayak sampah sisa makanan, daun-daunan. Yeah. Ada lagi nggak sih di luar itu yang termasuk kategori sampah organik? Jadi sampah organik tuh intinya adalah di kata organiknya, di mana kata organik itu berarti sampah yang berasal dari makhluk hidup. Biasanya itu ya kita lihat hewan, tumbuhan seperti itu, makanan dan lain-lain. Nah, jadi itu semua masuknya ke sampah organik. Kalau misalnya untuk sampah seperti kertas, dia kategorinya beda lagi karena kan dia itu adalah dari serat tumbuhan yang udah diproses lagi, jadi dia kategorinya beda lagi teman-teman. Oh, jadi kalau misalkan punya sampah kertas terus including tisu juga gitu berarti ya Steve ya? Iya. Itu nggak bisa masuk kategori sampah organik? Nggak bisa, dia pembagiannya beda lagi karena pengolahan sampah itu nggak sesederhana organik dan non organik. Kalau di beberapa negara maju dia tong sampahnya itu udah 5. Di Korea Selatan aku pernah ke sana dan lihat tuh pengelolaan sampahnya itu udah 5 jenis tong sampah. Sedangkan ya kita saat ini boro-boro organik sama non organik aja kata orang percuma dimasukin ke tempat sampah yang sama, ujung-ujungnya disatuin lagi. Iya bener. Tapi iya ya, di luar negeri mereka emang udah lebih advance gitu ya sistemnya. Ya kita sih di Indonesia masih pelan-pelan berusaha mengubah sistem yang ada. Nah, kalau kamu sendiri kan tadi fokusnya sampah organik tuh. Kalau yang aku tahu pengolahan sampah organik itu ada beberapa metode. Salah satunya Takakura. Atau kalau misalkan yang biasa dipakai di EcoChem itu biocompound. Jadi pengolahan sampahnya menggunakan bakteri. Bakteri ini akan kemudian menghasilkan kompos itu. Kalau yang kamu kerjain itu pakai metode apa sih? Oke, jadi kalau aku pakai metode biokonversi. Apa itu biokonversi? Biokonversi itu adalah proses perubahan sampah organik untuk meningkatkan nilainya dengan agen biologis. Simpelnya, kita mau ningkatin nilai dari sampah organik ini dengan jadiin dia produk yang bisa dijual. Nah, agen biologis itu atau makhluk hidup yang bisa ngolah sampah organik itu macam-macam. Nah, kalau di aku, di Larvae, startup yang aku dirikan itu, kita memakainya Black Soldier Fly. Nah, apa itu Black Soldier Fly? Nama ilmiahnya Hermetia illucens. Dia itu adalah lalat tentara hitam dan dia itu bisa memakan sampah dengan kapasitas yang luar biasa. Misalnya 1 gram itu 1 gram telur
dia itu bisa menghasilkan larva yang bisa makan seenggaknya itu 20 kilogram sampah dalam waktu 10 hari. Wow. Dan itu ya luar biasa potensinya. Nah, nggak cuma hal itu teman-teman, BSF ini ketika dia bentuknya larva, dia ketika sudah 10 hari makan sampah, setelah 5 hari menetas, dia itu bisa dijual jadi pakan ternak. Kemudian kan dia makan sampah organik tuh, hasilnya kan bubuk-bubuk seperti itu. Nah, itu bisa jadi pupuk organik buat dijual lagi. Jadi potensi dari pengolahan sampah organik ini dengan BSF ini kita bisa meningkatkan nilainya dan menghasilkan dua produk yang bernilai ekonomis. Wow, amazing. Dan amazing banget kamu tahu semua itu, Steve. Tapi emang maklum sih, soalnya Steven ini anak biologi, jadi this is his thing. Yeah. Dan it's really amazing bahwa berarti nggak cuma sampahnya ya, tapi agen biologisnya pun punya nilai ekonomis. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan sampahnya kan jadi kompos, dan itu umum lah, semua orang juga tahu kompos itu apa. Tapi agen biologisnya ini itu bisa jadi apa aja sih, Steve? Jadi kan kalau kita tahu itu larvanya itu kan dia dalam tahap pupa. Dia kalau dalam tahap itu bisa jadi macam-macam tergantung ukurannya. Kalau misalnya yang kecil dia prefer untuk dimakan sama unggas kayak ayam. Habis itu kalau misalnya dia ukurannya besar, dia itu disukai jadi pakan ikan. Nah, kalau misalnya di luar negeri banyak mereka yang menjadikan itu sebagai pakan untuk hewan peliharaan domestik, misalnya anjing, kucing kayak gitu. Mereka ada perusahaan-perusahaan yang membuat BSF ini sebagai pakan untuk peliharaan mereka. Habis itu kalau di tahap pupa atau di tahap kepompong, kan itu kan kulitnya kan keras kan. Nah, kulitnya itu mengandung kitin. Nah, itu bisa dipakai untuk kosmetik. Di Thailand itu ada satu perusahaan namanya Origo. Dia itu dari BSF itu dia menghasilkan kosmetik. Nah, kemudian kalau di luar negeri juga, kira-kira di negara Eropa itu sudah dilakukan riset mengenai potensi BSF sebagai bahan bakar alternatif. Jadi lemaknya dari BSF ini itu diperas, dan ini masih dalam tahap penelitian. Aku belum cek lagi apakah sudah komersialisasi atau belum. Tapi mereka lagi meneliti tentang potensi BSF sebagai bahan bakar alternatif seperti itu. Wow, berarti kalau misalnya kita lihat dari kan United Nations itu ngeluarin the 12 SDG kan, banyak sekali dong yang kemudian tercakup dari 12 SDG itu oleh proses pengolahan sampah organik ini ya, Steve ya? Iya, tentunya kalau kita tahu SDG number 12 itu kan dia berbicara tentang responsible consumption and production. Itu adalah poin utamanya pengolahan sampah organik. Tapi kalau kita lihat potensi ekonominya, kita itu bisa ke beberapa SDG. Misalnya SDG nomor 11, Sustainable Cities and Communities, kalau kita berbicara pengolahan sampah organik di kota. Habis itu SDG number 14 about life on water, kalau kita mau bicara aquaculture. Habis itu life on land juga bisa. Habis itu zero hunger bisa, karena ini kan istilahnya circular economy, dimana dari sampah kita mengubahnya jadi pakan ternak. Kemudian juga untuk menambah lapangan pekerjaan juga bisa nih. Dia itu nomor 8, decent work and economic growth, SDG number 8. So it's very amazing this whole process. Dan aku yakin sebenarnya kalau misalnya kita bahas lebih dalam lagi, banyak banget kan sih poin-poin yang belum kita sentuh sekarang. Tapi mungkin untuk sesi talk show ini kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengen nanya nih ke Steven, kayak Steve, kalau misalkan emang pengen praktekin Black Soldier Fly gimana caranya sih? Atau Steve, Black Soldier Fly itu bedanya sama domestik apa? Steve, coba dong ngomongin lagi tentang circular economy and anything, just comment below. Nanti kita akan bikin sesi follow up talk show dari yang sesi hari ini. Dan untuk episode kali ini sampai di sini dulu, and I'll see you on the next one. Bye.